Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Multazam? Selamat datang di channel Multazam TV. Surga merupakan balasan tertinggi bagi umat Islam di akhirat kelak, diperuntukkan bagi mereka yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk surga, semua orang akan dihisab oleh Allah seluruh amalannya selama hidup di dunia. Hisaban merupakan sebuah proses ketika amal ditampakkan. Amal baik dan amal buruk ditimbang oleh Allah, sebagaimana firman Allah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah sudah berkehendak, maka segala sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia bisa menjadi mungkin dengan kun fayakun, maka jadilah. Di antara orang Islam yang masuk surga, ada beberapa di antaranya yang masuk surga dengan tanpa hisaban. Masuk surga dengan tanpa hisaban tentu menjadi salah satu impian bagi seorang muslim. Lalu, amalan apa saja yang menjadikan seorang masuk surga tanpa hisaban? Sahabat Multazam yang dirahmati Allah, temukan jawabannya dengan menyimak video berikut ini ya. Inilah amalan yang memudahkan untuk masuk surga tanpa hisaban. Namun sebelum lanjut, mari kita bersama menebar kebaikan dengan cara subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Sahabat Multazam, peristiwa di padang mahsyar sangatlah dahsyat. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh makhluknya, yang pertama sampai terakhir di satu tanah lapang yang luas dan datar. Hari itu disebut hari hisaban atau yaumul hisab. Yaumul hisab adalah hari di mana Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum." Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Rasulullah SAW sering berdoa di dalam sholat dengan mengucapkan, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah diriku dengan hisaban yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa itu hisaban yang mudah, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, Allah memperlihatkan kitab amal hambanya, kemudian Allah memaafkannya. Dan barang siapa yang dipersulit hisabannya, niscaya dia akan binasa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allah berfirman dalam hisaban di hari kiamat, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Adapun orang yang kitabnya diberikan dengan tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, di dalam surga yang tinggi, buah-buahnya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat, karena amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran Surah Al-Haqqah ayat 19-24. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluhu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahil azim. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, seandainya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu, harta sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Quran Surah Al-Haqqah ayat 25-33. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran di padang mahsyar yang sangat dahsyat. Bagi kita semua kaum muslimin ada kabar gembira dari Rasulullah SAW di dalam hadis berikut ini.
Adapun kabar gembira pertama, karena ada riwayat yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan menghisap umatnya sebanyak 70.000. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'adani Rabbi azza wa jalla ayyudkhilal jannah min ummati sab'ina alfan bighairi hisabin wala adzabin. Ma kulli alfin sab'una alfan wa thalatha hafayatin min hafayati Rabbi azza wa jalla." Rabbku azza wa jalla telah menjanjikan kepadaku bahwa ada dari umatku yang akan masuk ke dalam surga sebanyak 70.000 tanpa hisaban atau siksaan. Beserta setiap 1.000 orang ada 70.000 orang lagi, dan 3 hafiyat dari hafiyat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perihal sifat mereka, ayadakhulanna min ummati sab'una alfan aw sab'umi'ati alfin la yadakhulu awaluhum hatta yadakhula akhiruhum. Ujung ala suratil qamar lailatul badr. Ada 70.000 orang dari umatku atau 700.000 orang dari umatku yang akan masuk ke dalam surga pertama kali. Tidak memasukinya sebelum masuk pula orang yang terakhir dari mereka. Wajah-wajah mereka seperti bulan pada bulan purnama. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannah min ummati zumratun ya sab'una alfan tudi'u wujuhuhum idha al-qamar. Akan masuk surga sekelompok dari umatku sejumlah 70.000 orang. Wajah-wajah mereka bercahaya bagaikan cahaya bulan. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat multazam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sifat mereka diterangkan pula di dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, "Tumayanjul mu'minuna fatanju awalul zumratin wujuhum kal qamar lailatul badr. Sab'una alfan la yuhasabuna thumma alladhina yalunahum ka'ab wa innajatis sama thumma kadzalik." Kemudian selamatlah orang-orang mukmin, selamat pula lah kelompok pertama dari mereka yang wajah-wajah mereka seperti bulan pada bulan purnama, sejumlah 70.000 orang. Mereka tidak dihisab, kemudian orang-orang setelahnya seperti cahaya bintang di langit, kemudian seperti itu mereka. Hadis riwayat Muslim. Adapun berita yang kedua, sahabat multazam, adalah bahwa jumlah ahli surga dari umat Nabi itu ada 2/3 dari seluruh jumlah ahli surga. Maka jumlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk dalam surga lebih banyak dibanding jumlah seluruh umat yang lalu. Kabar gembira ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ketika beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Atardawna antakunu rubu'a ahlil jannah?" Qulna na'am. Qala atardawna antakunu thulutsa ahlil jannah? Qulna na'am. Qala atardawna antakunu syatra ahlil jannah? Qulna na'am. Qala walladzi nafsu Muhammadin biyadi inilah arju antakunu niswa ahlil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhokah kalian apabila kalian menjadi 1/4 penghuni surga? Kami menjawab, iya. Beliau berkata lagi, ridhokah kalian menjadi 1/3 penduduk surga? Kami menjawab, iya. Beliau berkata lagi, ridhokah kalian menjadi 1/2 dari penduduk surga? Kami menjawab, iya. Kemudian beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi 1/2 dari penduduk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW menyempurnakan kabar gembiranya kepada kita semua. Di dalam hadis beliau bersabda, ahlul jannati ishruna wa mi'atus safin, thamanuna minha min hadil ummah, wa arba'una min sairil ummah. Ahli surga terdiri dari 120 shaf, yang 80 shaf diantaranya dari umatku, dan yang 40 shaf lagi dari umat-umat sebelumnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat multazam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat merupakan satu amalan yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Amalan inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Fastabiqul khairat termasuk salah satu ciri dari orang yang beriman, yang mana mereka dihisab dengan ringan atau bahkan tanpa hisaban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Waqi'ah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada di dalam Jannatun Na'im. Quran surah Al-Waqi'ah ayat 10-13. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu sekalian di dalam kebaikan.
Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segalanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, hanya kepada Allah kamu sekalian kembali. Lalu diberitahukan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka ardis samai wal ardi wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu sekalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 21. Sahabat Multazam, bagi orang yang beriman, hidup di dunia adalah suatu kesempatan yang Allah berikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Sebab apa yang dilakukan selama hidup di dunia, itulah yang akan menentukan hidupnya kelak di akhirat. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah, marilah kita selalu beramal soleh dan selalu fastabiqul khairat agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi kita membangun channel Multazam TV dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu menjadi orang yang pertama kali melihat video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.